desain sedemikian rupa. Yang namanya Jawa itu lebih kepada way of life. Jadi bagaimana kita mempunyai prinsip hidup. Semua bangsa selalu, semua generasi ingin mencari keadaannya lebih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam, ada konsep namanya selamatan. The most important thing about selamatan, tetapi nama-nama benda tadi ketika dikombinasikan merupakan susunan doa. Sama Anda, apapun keyakinan Anda, ketika membacakan doa, saudara-saudaraku yang dengan saudara-saudaraku Hindu, Buddha dan sebagainya, saudaraku Kristen menutupnya dengan amin, saudaraku yang Muslim menutupnya dengan amin, saudaraku yang doa. Tetapi ketika kita sepanjang itulah doa terucap. Tamu di sini ini diharapkan bisa menjadi apa kalau bahasanya role play, desainnya seperti itu, sehingga masuk ke sini bisa mengambil peran, mencoba dan sebagainya. Nah, kedua, tentang dengan bahan yang lebih tebal seperti ini di trombol bedah. Ini punya alasan kan cari kebenaran, Pak. Nah, gak kepingin dok, lencir kuning kok merahati sapa wong gak kepingin menang. Pak, itu dulu rayon gombal yang zaman dulu, sekarang nggak pakai rayon, sekarang kan pakai WA. Kopas. Nah, di dalam bahasa Jawa, saya orang Jawa Timur ya, akhirnya dari beberapa daerah saya menemukan banyak persamaan kosakata. Itu ada yang menyebutnya deling, ada yang menyebutnya pring. Ya. Sebenarnya penamaan itu ada dasarnya. Mengingat dulunya bukan tanaman ya, kalau sekarang tanaman karena budidaya, dulunya tumbuhan. Mengingat dia tumbuh, alam semesta menyediakan, maka doa yang ada di dalamnya itu kita amati dengan cara pengamatan. Oh, ini banyak manfaatnya, maka leluhur kita memberi nama deling. Piandel itu berarti senjata, eling itu ingat. 30 jenis bambu. Nama-nama bambu ada yang namanya pring petung, pring wulung, pring kuning, pring apus, pring ori, pring janjang, pring rampal. Pring apus sudah saya sebut, memiliki karakteristik yang sama, ada ruasnya. Nah, disitulah terkandung ajaran, Pak. Atau ros itu disebutnya sebagai roso. Antara ruas yang satu dan ruas berikutnya ada rongga yang kosong. Di sana ada ajaran yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini berasal dari sesuatu yang suwung. Kenapa disebut suwung? Karena belum pernah ada yang bisa membuktikan, ini maaf agak jeru ya, eksistensi atau keberadaan Sang Maha Kuasa. Yang nggak percaya keberadaannya juga tidak pernah bisa membuktikan, yang percaya adanya pun juga belum bisa membuktikan. Tetapi memberikan clue, memberikan petunjuk, itu baru satu jenis varietas yang disebut bambu. Dengan ketika kita melihat orang di depan kita lebih tua, kita tambah dengan gestur sedikit menunduk. Nah, raja kepada raja atau kepada pimpinan, setinggi mulut itu kurang tadi. Ini, itu setinggi hidung namanya, setinggi mulut. Kita menghormati raja atau pimpinan. Setinggi hidung ini hanya untuk mama, papa, bapak, ibu, mertua laki-laki dan mertua perempuan, atau ketika beliau tidak ada, orang lain yang menggantikan, barangkali paman, bibi, kakek, nenek, mungkin karena orang tua sudah meninggal dunia. Sini, nah setinggi kening. Setinggi kening ini untuk bapak dan ibu guru. Untuk siapa teman-teman? Bapak dan ibu guru. Kenapa harus setinggi kening? Bapak dan ibu guru lah yang membuka wawasan Anda. Terima kasih atas peragaannya. Terima kasih atas peragaannya. Kalau kami dulu
Ini versi yang kecil ya. Kami menyebutnya tanggok. Nah, tanggok. Nah, ini fungsinya untuk menaruh biji-bijian kering untuk disimpan. Biasanya kalau orang belanja ke pasar ada yang lebih gede sana itu di sana. Kering, ada lagi tedok. Nah ini fungsinya biasanya dipakai untuk menaruh nasi, mususi. Nah, ini. Nah, wakul itu dulu dari kayu, wakul kayu. Nah, ini untuk alasan kepraktisan kemudahan. Kenapa dibuat seperti ini? Dia itu kalaupun panas, uapnya keluar. Nah, kalau juga bisa. Kalau dia cerita, kenapa orang Jawa lebih banyak mengkonsumsi nabati daripada protein hewani? Termasuk ini. Nah, ya, kalau dulu kunculan dari daun, orang khawatir megangnya, sekarang dibuatkan bijuan. Nah, kukusan ini punya keistimewaan Bapak. Dulu ketika orang mengalami namanya rabun senja, itu biasanya di hari kelahirannya pada waktu sore dikasih topi ini, dikepioi sama sapu gerang keliling rumah. Ada yang menyebutnya tompo karena lebih dangkal. Dulu tidak bisa menyebutnya, tapi dasar pemikirannya kenapa kok tidak menggunakan bahan lain, menggunakan bambu, ini lebih mudah diolah. Kemudian kalau kita melihat orang yang pakai udeng, ini yang versi Jawa Timuran ya, biasanya kita hanya melipatnya ini. Nah, sama duduk di situ. Nah, karena tadi minta lenggah, ya duduk. Nah, yang pertama namanya kanoman. Ya, kanoman itu cirinya adalah terbuka. Biasanya dipakai oleh orang-orang muda dan orang-orang yang open minded. Kita ikat begini tanpa diatur lagi. Teman-teman ini petitnya ini, ujungnya ini. Diikat itu satu kali, tali pati. Biasanya ini menggambarkan orang-orang yang sudah siap. Ya berdiri begini. Ini namanya tali wangsul. Bisa nego. Orang yang masih punya atasan, orang ini posisi di sini coba dipegang Mas. Nah ini biasanya terus kemudian duduk saja yang enak, jangan jongkok, jangan duduk. Nah, ini banyak variannya. Kalau yang di Ponorogo ini ditarik keluar, Kalau yang di Jogja atau di Solo itu namanya wiru, ada lipatan di kiri kanannya ini. Nah, yang tertutup ini menggambarkan orang yang sudah selesai. Artinya nih dia sudah finish. Belajar itu sudah hanya di situ saja. Tetap ininya masih tetap. Jadi kalau lihat kodenya, kalau ini ya tali wangsul berarti masih bisa nego. Nek ngene wis bacok wani. Nah,